Ini adalah pengembangan mikroba setelah 24 jam kita lakukan, dan terdapat gelembung-gelembung seperti busa. Ini menandakan keaktifan dari mikroba yang kita kembangkan. Pengembangan mikroba yang saya lakukan ini adalah pengembangan mikroba sistem Jadam. Jadam sendiri adalah metode pertanian organik yang dikenalkan oleh Mr. Yong Sang Cho, berasal dari Korea. Pengembangan mikroba ini sering dikenal dengan sebutan Jadam Microbial Solution. Jadam Microbial Solution ataupun JMS ini berfungsi untuk menyeimbangkan tanah sebagai media tanam. Prinsipnya, jika tanah kita baik, perakaran yang dihasilkan pun baik, maka pertumbuhan dan hasilnya pun juga akan baik. JMS ini menekankan untuk mengembalikan nutrisi tanah dengan mengembangkan dan mengembalikan mikroorganisme ke dalam tanah. Penggunaan JMS ini biasanya dilakukan sebelum melakukan penanaman ataupun saat melakukan pengolahan tanah. Dan di video kali ini saya akan membuat video tentang cara pembuatan Jadam Microbial Solution. Untuk pembuatan Jadam Microbial Solution, bahan-bahan yang perlu kita siapkan adalah: yang pertama adalah garam krosok. Garam krosok ataupun yang sering disebut dengan garam kasar ataupun garam asli ini adalah garam yang belum mengalami pengolahan ataupun proses tertentu, sehingga kandungan mineral yang terkandung di dalamnya masih sangat banyak. Kemudian yang kedua, kita siapkan kentang. Kentang di sini adalah sumber karbohidrat yang akan menjadi sumber makanan bagi mikroba. Kemudian bahan berikutnya adalah tanah hutan ataupun humus hutan. Anda bisa juga menggunakan seresah daun. Dan untuk kali ini saya menggunakan tanah di rumpun bambu yang bercampur dengan seresah daun dan humus dari daun bambu itu sendiri. Rumpun bambu terkenal akan kekayaan mikroorganisme yang ada di dalamnya, sehingga sangat bagus untuk dikembangkan mikroorganismenya. Jika di tempat Anda tidak ditemukan rumpun bambu, maka Anda bisa menggunakan seresah daun ataupun humus yang berasal dari daun yang terdapat di bawah-bawah pohon. Kemudian kita siapkan air bersih sebanyak 10 liter. Di sini saya menggunakan air sumur. Jika Anda memiliki air hujan, Anda bisa menggunakannya sebagai bahan pembuatan JMS ini. Kemudian siapkan 2 buah kaos kaki yang akan berfungsi menjadi kantong bagi bahan-bahan yang akan kita gunakan untuk pengembangan JMS ini. Untuk langkah awal, kita lakukan pemotongan pada kentang menjadi bagian yang kecil. Kentang ini akan menjadi sumber karbohidrat bagi mikroorganisme, sehingga mikroorganisme itu bisa berkembang. Dan untuk sumber karbohidrat lain, Anda bisa menggunakan ubi kayu ataupun ubi rambat. Untuk 10 liter air, Anda cukup menggunakan 1 buah kentang saja. Setelah dilakukan pemotongan pada kentang, maka langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan perebusan pada kentang tersebut. Siapkan panci dan air secukupnya. Kemudian kita masukkan potongan kentang tadi ke dalam panci yang sudah berisi air. Untuk perebusan sendiri Anda bisa lakukan sekitar 10 menit. Setelah 10 menit perebusan, maka kita matikan api dan kita dinginkan rebusan kentang tadi. Setelah dingin, langkah selanjutnya adalah kita lakukan pemisahan dengan melakukan penyaringan.
antara kentang dan air rebusannya. Untuk air rebusan kentang sendiri jangan dibuang karena air rebusan kentang ini juga mengandung karbohidrat, jadi bisa kita masukkan sebagai tambahan pembuatan JMS ini. Kemudian kentang yang sudah kita rebus tadi kita masukkan ke dalam kaos kaki, tetapi sebelum memasukkan kentang rebus kita masukkan beberapa batu yang berguna sebagai pemberat karena akan ada proses perendaman. Untuk mempermudah memasukkan kentang ke dalam kaos kaki, saya menggunakan potongan botol yang berfungsi seperti menjadi corong. Kemudian masukkan semua potongan kentang tadi ke dalam kaos kaki. Selain kaos kaki, sebenarnya Anda bisa menggunakan kain-kain lain yang berpori yang tujuannya adalah untuk melakukan perendaman kentang ini. Setelah potongan kentang yang kita rebus tadi sudah masuk ke dalam kaos kaki, maka langkah selanjutnya adalah kita lakukan pengikatan pada ujung kaos kaki. Kemudian untuk kaos kaki satunya kita gunakan sebagai tempat untuk perendaman humus ataupun sersah daun. Di sini kita gunakan 1 genggam saja. Kemudian ikat ujung kaos kaki yang berisi sersah daun ataupun humus ini dengan tali plastik. Untuk langkah berikutnya, kita masukkan 1 sendok makan garam krosok ke dalam 10 liter air yang sudah kita siapkan tadi. Untuk garam krosok sendiri tidak bisa digantikan dengan garam dapur, dikarenakan untuk garam dapur itu sudah mengalami olahan-olahan tertentu sehingga banyak mineral ataupun kandungannya yang sudah berubah. Kemudian kita lakukan pengaduan agar garam krosok yang kita tambahkan tadi benar-benar larut di dalam air. Kemudian untuk langkah selanjutnya kita masukkan rebusan kentang tadi ke dalam air yang sudah kita masukkan garam krosok. Kita remas-remas kentang rebus tadi sampai keluar sari-sarinya. Setelah dirasa cukup, maka kita lakukan perendaman pada sisa-sisa kentang yang sudah kita remas tadi dan kita gantung ataupun kita ikat pada pegangan ember. Langkah berikutnya kita lakukan hal yang sama kepada humus ataupun sersah daun yang sudah kita masukkan ke kaos kaki tadi. Kita remas sampai keluar sari-sarinya. Setelah selesai, kita lakukan perendaman pada sisa-sisa sersah daun dan humus ini dan kita lakukan pengikatan pada pegangan ember. Dan bahan terakhir yang kita masukkan adalah air rebusan kentang tadi. Semua bahan telah kita masukkan dan semua langkah sudah kita lakukan. Maka langkah terakhir adalah kita melakukan penutupan pada larutan JMS ini. Tempatkan di tempat yang terbuka, biarkan selama 24 jam sebelum digunakan di lahan-lahan yang sedang kita olah untuk kita tanami. Ini adalah penampakan dari JMS setelah 14 jam kita lakukan pengembangan dan sudah terdapat gelembung-gelembung seperti busa yang menandakan mikrobanya sudah berkembang tetapi masih dalam jumlah yang sedikit. Dan inilah hasil dari JMS setelah 24 jam. Untuk gelembung-gelembung busanya sudah berwarna coklat pekat dan jumlahnya sangat banyak. Ini menandakan sudah masa puncak perkembangan mikroba. Jadi JMS ini siap kita aplikasikan ke lahan-lahan yang akan kita tanami.
Untuk aplikasi ke lahan ataupun ke media tanam yang akan kita gunakan, itu kita encerkan dengan perbandingan 1:10. Jadi 1 bagian JMS kita encerkan di 10 bagian air bersih. JMS ini berperan sebagai pembenahan tanah. Jadi untuk aplikasi ke tanah sebaiknya dilakukan sebelum ada tanaman. Setelah sekitar 3 kali pemberian JMS, maka tanah sudah bisa digunakan untuk kegiatan menanam. Untuk JMS tidak bisa disimpan terlalu lama. JMS ini mampu bertahan sekitar 3 hari setelah pembuatan. Sekian video dari saya dan semoga bermanfaat.